Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, zayyinul Qur'ana bi aswatikum fa inna sawtal hasan yazidul Qur'ana husna. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hiasi Al-Qur'an dengan suaramu, karena sesungguhnya suara yang indah akan menambah keindahan Al-Qur'an. Baik, selamat datang di channel saya Arul Stars. Di sini saya akan membagikan tips bagaimana supaya kita melantunkan ayat suci Al-Qur'an terasa enak didengar oleh orang lain. Kita tahu bahwa suara setiap manusia itu memiliki nada yang berbeda-beda, memiliki suara yang berbeda-beda. Ada yang bagus, ada yang sedang, ada yang biasa saja. Mudah-mudahan kalian bisa menerapkan tips-tips dari saya di sini supaya kalian saat membaca ayat suci Al-Qur'an enak didengar dan indah. Tips yang pertama yaitu kita harus tahu bagaimana caranya nada rendah kita. Untuk mengetahui nada rendah kita, kita harus belajar dan terus mempraktekannya supaya kita memiliki feeling bahwa oh ini nada rendah saya. Contohnya seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau untuk saya nada ini terlalu tinggi, maka bisa diturunkan lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini terlalu rendah. Kita naikkan sedikit lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Ketika kita sering berlatih, maka kita akan tahu nada dasar kita. Nada dasar ini harus nada sedang. Nada dasarnya nada dasar sedang. Jangan sampai terlalu rendah dan jangan sampai terlalu tinggi, supaya ketika nanti ada nada, ada ayat yang memang diharuskan untuk dengan nada tinggi, maka kita bisa mengikutinya. Seperti itu. Tips yang kedua yaitu kita harus belajar mengenai pernafasan. Pernafasan ini ada dua. Yang pertama adalah pernafasan dada, dan yang kedua pernafasan perut atau pernafasan dalam. Yang kita pakai di sini adalah pernafasan dalam atau pernafasan perut. Caranya, yang pertama kita tarik nafas dalam-dalam melalui hidung, kemudian kita tahan di dalam perut. Ciri-cirinya ketika kita sudah melakukan pernafasan perut, ketika kita menarik nafas, kemudian kita simpan, perut kita akan terasa kembung ke depan, akan terasa maju ke depan. Nah, itu berarti kita sudah berhasil melakukan pernafasan perut. Ketika kita nafas, namun dada kita yang membusung, maka itu kita masih melakukan pernafasan dada. Pernafasan dada ini tidak disarankan karena terlalu dangkal, terlalu pendek ketika kita melantunkan ayat suci Al-Quran. Tips yang ketiga ini kita harus mempelajarinya dengan sungguh-sungguh, yaitu mengenai tajwid. Tajwid ini kita harus menguasai 3 bagian. Yang pertama, makharijul huruf atau keluarnya huruf-huruf hijaiyah melalui tenggorokan, melalui bibir, dan melalui hidung. Itu kita harus belajar atau berlatih mengenai makharijul huruf ini. Kemudian bagian yang kedua yaitu mengenai sifat-sifat huruf. Kemudian yang ketiga yaitu mengenai panjang atau pendeknya suatu huruf atau biasa disebut dengan mad dalam tajwid. Kita harus tahu berapa harokat, saat 2 harokat, saat 3 harokat, 4 harokat, 5 harokat, atau 6 harokat. Kita harus tahu itu. Karena banyak sekali orang ketika menyanyi, bahkan menyanyi dangdut sekalipun,
cengkoknya bagus, namun ketika dia mengaji ada sedikit yang tidak pas karena kurangnya belajar tajwid. Oleh karena itu banyak sekali yang saat bernyanyi bagus namun saat mengaji biasa saja. Itulah maka harus dibarengi dengan belajar ilmu tajwid ini supaya seimbang, supaya enak didengar juga. Meskipun suaranya pas-pasan atau sedang, tidak bagus, maka ketika kita menerapkan ilmu tajwid ini, insya Allah ketika pas enak didengar oleh orang lain. Tips yang keempat ini yaitu seni melantunkan ayat suci Al-Quran atau biasa disebut dengan lagam atau makom. Lagam atau makom ini ada 8 jenis. Jadi yang pertama, jenis lagam ini adalah sobah. Yang kedua, nahawan. Yang ketiga, azam. Yang keempat, sikah. Yang kelima, ada bayati. Yang keenam, ada ros. Yang ketujuh, ada kurdi. Yang kedelapan, ada hijaz. Masing-masing nada ini ada perbedaannya. Nanti akan kita bahas di video kita selanjutnya supaya kalian bisa mempraktekannya satu persatu nada ini. Baik, hanya ini yang bisa saya sampaikan tipsnya. Mudah-mudahan kalian bisa mempraktekannya di rumah dan mempelajarinya sehingga kita bisa mencintai Al-Quran, bukan hanya membacanya, tapi kita bisa menghiasi Al-Quran itu dengan suara indah kita dengan mempelajari tips-tips yang saya tadi sebutkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.